kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Ya, kali ini pasti setuju dong. Nangis gue Jack barusan. Hey guys, kita ketemu lagi di Nobar. Nonton bareng Debat Capres yang terakhir sebelum nanti kita nyoblos tanggal 14 Februari. Dan thank you banget kepada kalian semua yang udah ikutan live sama kita. Tapi kalau misalnya kalian gak sempet nonton, jangan khawatir. Ini adalah rangkuman dari acara kemarin. So, enjoy the show and learn the values of leadership. Seperti biasa, trio Cindo Perdamaian. Bukan cuma gue aja, tapi di sini ada Kode Nislim. Yes, Kode Nislim in the house. Yang baru balik dari Jepang. Wah gila, I love it. Mencari inspirasi bro. Mencari inspirasi di Jepang. Iya, dari Jepang itu udah ke Ciamis, udah ke Makassar lagi. Gue baru nyampe tadi. Oh gila, dari Ciamis ke Makassar. Pokoknya dia benar-benar di Jepang tadi kayak nanya Naruto dulu gitu. Gimana nih kalau misalnya di Konoha apa yang terjadi gitu. Gue pengen tahu presiden kita berikutnya siapa gitu kan. Tapi di sini juga ada Brian Siawarta. What's up, Pastor Brian in the house? Always good to be here, season finale hari ini. Gak sabar, anime apa yang akan kita ngobrolin? Kalau kemarin udah Naruto, mungkin hari ini One Piece bisa nyambung kah? Cocok logi? Nyambung. Cocologi. Tapi lu sendiri gimana? Baru kelar syuting ya? Udah selesai syuting atau masih Ada proses? satu lagi. hari Satu scene Selasa. lagi? Yeah. Iya, ini Pastor Brian nih udah jadi aktor film layar lebar sekarang, Gue guys. khotbah di film itu, so I'm excited. Scene hari Selasa gue khotbah bro. Iya, I cannot wait. I love it. Well, yang pastinya di trio Cindo Perdamaian Nobar Debat Capres ini kita akan sebenarnya kita nggak dibayar sama siapapun, kita bukan buzzer dari siapapun, tapi kita benar-benar berharap banget kita belajar tentang kepemimpinan dari Quran dan juga dari Alkitab, di mana kita mungkin bisa belajar dari sosok Yesus dan juga sosok Nabi Muhammad gitu, untuk sebagai sosok pemimpin gitu, dan kita sendiri juga mungkin mendapatkan moral values, mendapatkan nilai-nilai tertentu gitu dari Ustadz Dennis Nem dan juga Pastor Brian Siawarta. Nah, sekarang ini nih, tadi kan kita udah ngobrol lumayan banyak lah ya sebelum kita on cam gitu. Tapi gue juga, kalau misalnya kalian sendiri, kalian udah tahu belum kira-kira bakal nyoblos siapa? Apakah kalian bakal golput malahan gitu? What do you guys think? Kalau di dalam Islam paling gampangnya ngikut guru. Ya, jadi kalau misalkan karena saya dari Darut Tauhid dengan Agim, jadi nanti ya ngobrol dengan beliau bisa. Walaupun beliau juga nggak mewajibkan sih, terserah kalau ada pilihan. Tapi kan istilahnya kalau misalkan nggak tahu namanya gerbong, ikut lokomotifnya, ikut kemana aja sudah. Ya, karena dengan pertimbangan, oh beliau lebih bijak, oh beliau lebih mempertimbangkan, dan nggak cuma dari satu guru dipersilahkan. Atau nanti keputusan sendiri, walaupun ya, wallahu alam nanti di hari haknya, siapanya ya. Oh wow, okay, that's interesting. That's interesting. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lu mempunyai pendapat yang berbeda setelah kan lu nonton Debat Capres, lu jadi mempunyai, tapi misalnya tiba-tiba lu mempunyai pendapat yang berbeda dengan Agim gitu. Enggak. Itu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, kita aja hasil perbedaan kok. Orang tua kita kalau sama gimana jadi kita? Allah nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Adam and Eve, not Adam and Steve. Yes. Right. Lu sendiri gimana bro? Gue udah punya jelas ya? Udah lumayan. Dan di episode lalu kan kita udah menjelaskan ya. Udah jelas. Udah jelas. Oke. Tuh, jangan golput lah kali ini. Gue penasaran ya, dari kacamata kalian, apakah golput itu dosa? Kalau gue bilang sih definitely enggak gitu kan. Oke. Definitely enggak. Tapi kita apakah mau menjadi orang-orang yang bergerak di batas dosa atau enggak? Jadi selama gue main TikTok, selama gue main itu, pertanyaan yang paling sering nongol di DM gue, di komen adalah, Kak Brian, Pastor Brian, Bang Brian, titik, dosa enggak? Right. Tapi gue baru sadar bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang salah. Oke. Karena basis untuk seseorang bertanya pertanyaan itu basically kayak di mana jurangnya, gue nggak mau jatuh ke jurang, tapi gue mau main-main di sekitar tebingnya gitu kan. Jadi kalau gue bilangnya itu minimal mindset. Artinya minimal kita hidup sebagai, kalau di iman Kristen gitu ya, sebagai anak Tuhan, itu apa sih minimalnya? Ya paling nggak gue
dapat deh minimal itu kayak kalau gue kerja masuk jam berapa sih, yang penting gue nggak telat deh gitu kan. Minimal berapa sih yang gue harus kasih kepada perusahaan ini kalau biar gue nggak dipecat gitu kan. Selama gue memenuhi minimal requirement-nya oke lah. Tapi I think kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harusnya nggak punya pemikiran seperti itu. Bukan minimal requirement mindset, tapi maksimal, apa yang bisa kita berikan secara maksimal yang kita mampu gitu kan. Nah itu cuma bisa tercapai ya kalau kita nggak mikirin, otak kita nggak di minimalnya, nggak di dosa atau nggak dosanya, tapi cara pikirnya berguna nggak, bermanfaat nggak, gitu buat orang lain gimana, gitu. Kalau misalnya dari Muslim sendiri, dari Islam sendiri, apakah ditulis gitu, golput itu dosa guys gitu, tidak memilih itu dosa? Sesuatu untuk jadi dosa itu sudah ada aturannya istilahnya ya, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis dari Nabi. Jadi untuk sesuatu baru untuk jadi dosa itu udah jelas sebetulnya. Jadi di dalam Islam juga Nabi pernah mengingatkan yang halal jelas, yang haram juga ada jelas. Nah di tengahnya ada yang abu-abu gitu. Nah tapi kalau kita menjauhkan dari yang syubhat, dari yang tengah-tengah tadi, dari yang abu-abu, itu lebih selamat bagimu. Dan kita lebih mesti mikirin nih bahwa kalau yang garisnya udah jelas, tapi kan kita akan ditanya, perbuatan kita tuh akan nimbulin konsekuensi lagi buat kitanya. Ya, sedangkan kan kita di hari ini hasil dari kita belasan tahun yang lalu, dan kita yang ngelakuin yang sedang kita lakuin sekarang akan nentuin kita bakal jadi apa nanti. Sedangkan kalau kita pengen milih aku benar-benar nggak peduli, nggak berandil, mending kalau misalkan golputnya tuh benar-benar karena dia lagi sibuk berkarya bagi negeri ini, bagi bangsa ini, bagi umat. Kalau misalnya benar-benar kayak benar-benar nggak peduli dan segala macamnya, ya jangan secuek itulah. Kita harus jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya. On that gue mau nanya dong, gue nggak tahu ini boleh atau enggak, tapi gue akan nanya anyway. Kan dia bilang ya memang kan dosa atau enggak kan udah ada di kitab lama kan. Tapi terakhir-terakhir gue dengar ada salah satu paslon yang ada imam-imam dari mana mengeluarkan fatwa bahwa kayak wajib, nggak tahu bahasanya apakah hukumnya, apakah itu sebuah dorongan, tapi di artikel yang gue baca kayak diwajibkan gitu. Itu perspektif lu, menurut lu apa yang terjadi dan perspektif lu itu seperti apa kalau ngeluarin itu? Jadi dalam Islam orang yang nyampe untuk berhak untuk memberikan fatwa disebutnya mufti ya. Dan untuk nyampe ke tingkatan mufti itu sih perlu ilmu yang luar biasa banget dengan pemahamannya. Berarti kalau untuk supaya dia benar-benar paham, berarti untuk di sudut pandang bahasanya dia menguasai bahasa Arab banget, menguasai tafsir Al-Quran banget dan sebagaimana macamnya. Gua tidak nyampe di ranah itu. Kalaupun ada yang memberikan seperti itu, ya balik lagi fatwa bro. Ibarat kayak gini, kita tahu semua, nggak cuma di Islam lah, di kepercayaan lain pun juga pasti mengharamkan membunuh, mengharamkan berzina, mengharamkan apapun itu yang tidak baik, tapi tetap nggak ada yang ngelakuin. Ya ada-ada aja kan, ya tetap ada aja. Jadi kita mah husnuzonnya, oke, mungkin dia punya pemikiran sendiri dan untuk mendakwahannya dia nyampe memfatwakan, tapi sejauh kami belajar ada yang nyampe kayak udah puluhan tahun belajar Quran aja, itu beliau masih sampai detik ini masih ngerasa nggak ngerti apa-apa dan nggak berani memfatwakan. Ada nasihat di dalam Islam justru tingkatan orang belajar tuh 3 katanya. Yang pertama dia bakal belajar lalu jadi sombong. Yang kedua dia akan belajar makin dalam dan ngerasa rendah hati, tawadu. Yang ketiga dia akan bener-bener dalam belajarnya tapi justru akan merasa aku nggak ngerti apa-apa. Gila, that's so good. Ya, Fatwa itu harus bagaimana bekerjanya? Fatwa itu kayak berarti kalau misalnya nih gue ngeluarin fatwa gitu kan, berarti gue mengeluarkan sebuah aturan baru, ini dosa itu nggak dosa, atau kayak lebih anjuran, boleh atau enggak? Sebagian hal memang sudah itu jelas di dalam Al-Quran ya, kayak tadi dilarang membunuh dan apa segala macam. Tapi nanti kita akan untuk yang ngebahas itu, ngebahas syariat Islam itu disebutnya ilmu fikih. Nah di dalam ilmu fikih itu nanti meluas. Kayak contoh, akan ada hal-hal yang dulu itu nggak ada. Kayak contoh, ya apa namanya, operasi plastik, sambung alis, itu kan dulu nggak ada. Teknologinya belum ada. Maka nanti berkembang jadi fikih kontemporer namanya. Para ulama itu sebetulnya dari kata bahasa Arab yang alim, dia berilmu, jamaknya, kalau banyak disebutnya berarti ulama. Mereka akan ngumpul atau bahkan ngambil dari ilmu mereka masing-masing, nanti mengambil keputusan bahwa ternyata hukumnya pertindakan itu halal atau tidak, haram atau tidak. Nah nanti dia memfatwakan hukumnya menurut saya seperti ini. Gitu ya. Tapi termsnya menurut saya ya, berarti nggak kayak
menurut Al-Quran gitu. Kayak misalnya Iya, gue pendeta, gue cuma makanya. bilang menurut gue ini, tapi gue nggak bisa bilang menurut Alkitab gitu ya. Jadi ketika menyampaikan pun ya dia harus jelasin, saya mengambil keputusan ini karena dalilnya Al-Quran di ayat segini, surat segini, ayat segini, atau di hadis Nabi yang kayak gini, sehingga saya menyimpulkan hukumnya adalah seperti ini. I love this. This is such a good start already, guys. It's such an amazing start. Tapi gue juga pengen ngasih tahu juga kepada kalian semua, kalau misalnya kalian pengen nanya langsung ke Ustadz Dennis Lim atau pengen nanya ke Pastor Brian juga, kayak tadi di sini ada yang komentar Haji Muhammad Brimstone. Banyak nobar yang lain, tapi cuman ini yang asli gue dapet ilmu. Aku kamu Pak Pendeta terpesona nih dengan statement Ustadz Koh Dennis Lim. Salam. Di sini tuh si bungsu ya, lagi nemenin kokoh-kokoh, lagi pada ini kayak Sinca lebih awal aja lah ini. This is so good actually. Ini dari animator video Indonesia. Ko Dennis, aku mau nanya, apakah dalam Islam itu benar demokrasi itu haram? Do you think this is I didn't expect this. I think dalam Islam sendiri justru ada aturan syariah ya. Iya, syariah. Nah, untuk demokrasi sendiri ini sistem kenegaraan yang kita sendiri juga tadi bicarain tuh, siapa yang ciptain ya si demokrasi ini gitu. Gue makin kesini makin ngelihat kalau demokrasi ini sesuatu yang mungkin nggak semua orang mempunyai mental yang sama. Kayak misalnya di budaya Barat, maybe it works. Di budaya Timur, mungkin it doesn't work. Mungkin harus ada monarki juga gitu, sistem kerajaan. Tapi kalau misalnya di Islam sendiri, apakah demokrasi itu diharamkan? Baik, istilah. Cukup nggak nih waktunya ya, istilah ya. Jadi balik lagi tadi, karena yang di Islam tuh udah meyakini bahwa kami tuh diberikan aturan, ibaratnya gini lah, Al-Quran itu kayak buku manualnya. Rasul itu orang yang paling paham buku manualnya, gitulah ya, sederhananya ya. Dan itu datangnya dari yang tidak mungkin salah dari Allahnya itu, sehingga wajar kalau ada orang Islam yang meyakini bahwa udah ada aturan, kalau ada yang di luar aturan ya gimana, pasti cenderung ada kesalahan, namanya juga buatan manusia. Betul. Nah, namanya manusia pasti bisa error, bisa salah. Dan memang dulu cara milih pemimpinnya Islamnya memang bukan dengan demokrasi sih. Kita pernah bahas, mereka musyawarah, syuro, tokoh-tokoh yang asli, yang solehnya, yang berilmunya, yang ahli ibadahnya kumpul, akhirnya memilihlah salah satu. Dan memang di saat itu nggak ada yang ngajuin diri, memang ya. Nah, kenapa akhirnya mungkin ada yang sampai berkata seperti itu? Ya memang namanya buatan manusia, mungkin mereka menemukan ada kekurangannya, seperti misalkan salah satunya ketika demokrasi kan satu suara dari orang yang bijak banget sama satu suara orang yang mohon maaf tukang mabuk mungkin atau apa, dianggap sama kan. Sedangkan dulu di Islam caranya tidak seperti itu. Akhirnya adalah yang vokal untuk supaya dulu nggak kayak begitu, berarti jangan kayak begitu. Dan dengan cara yang sampai ada yang mengharamkan atau seperti apapun ya. Nah, tapi juga nanti akhirnya memang sih kalau bicara dulu Rasul ketika kepemilihan pemimpinan ke selanjutnya pun setelah Rasul ke Abu Bakar, ke Umar dan para sahabat mulia radhiyallahu anhum, memang sih nggak pakai cara demokrasi sih ya. Jadi ketika ada yang benar-benar pengennya hanya dengan yang ditentuin oleh tadilah Al-Quran, Sunnah, Hadis, terus akhirnya yang selain itu dia benar-benar tolak tanpa dikompromikan, misalkan sesuai tidak dengan misalkan dia bertentangan tidak dengan dalil-dalil yang ada. Ya wajar kalau ada yang berpendapat seperti itu, tapi kan balik lagi pendapat ya. Nah, Indonesia meskipun seperti ini, walaupun mungkin nanti ada yang berpendapat bahwa oke, ini memang ternyata tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Tapi kalau Allah sudah pengen ada kebaikan di negeri ini, berapa banyak ulama lahir di Indonesia? Berapa banyak orang-orang baik lahir di Indonesia? Dan selalu ditunjukkan bahwa dari tempat seburuk apapun ada aja sih kebaikan tetap bisa muncul, tetap selalu ada secercah cahaya. Ya, that's good. Bro, kalau misalnya dari Kristen sendiri, demokrasi itu bukan konsep Kristen juga kan? Bukan konsep Kristen. Iya, demokrasi kan konsep Yunani. Konsep Greek ya. Jadi Yunani berarti kalau misalnya Kristen tuh konsep governmentalnya itu dari mana berarti? Kalau di perjanjian lama itu teokrasi, seperti Islam juga, di mana kepala dari sebuah bangsa adalah Tuhan sendiri. Jadi sebagai absolut rajanya. sebagai raja gitu kan.
sebenarnya Tuhan sendiri kalau dicerita di Perjanjian Lama waktu itu bangsa Israel yang minta raja manusia, makanya dikasihlah si Saul, gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan rencana Tuhan untuk membuat ada raja manusia. Jadi di Perjanjian Lama itu teokrasi, Tuhan yang memimpin lewat nabi dan lain-lain, gitu kan. Jadi mungkin nggak terlalu jauh konsep dasarnya. Tapi masuk ke Perjanjian Baru kita melihat sosok Tuhan Yesus yang tidak peduli dengan politik, dia malah agak anti, kalau bahasa Inggrisnya itu established sistem. Ke organize. Yesus itu penghancur sistem. Karena sistem itu selalu biasanya kalau dibuat manusia, ada yang punya kekuasaan, ada yang punya kekayaan, ada yang punya status di atas, dan ada yang di bawah. Yang di bawah pasti lebih tertindih, lebih tidak sebaik yang di atas. Dan Tuhan Yesus itu pembela yang lemah, pembela yang kurang, pembela yang tidak dilihat. Makanya dia menghancurkan sistem itu. Dan dia menawarkan sebuah gaya hidup yang berdasarkan kemurahan, kepedulian, compassion. Jadi dia tidak menawarkan sebuah sistem baru gitu sebagai penggantinya. Dan kita melihat di Perjanjian Baru, Tuhan mengajarkan sebuah gaya hidup yang bisa dipakai di dalam sistem apapun. Artinya kalau kita hidup di negara, misalnya kita di Thailand, ada monarki, kita bisa menggunakan gaya hidup Tuhan Yesus di bawah sistem kepemerintahan itu. Kalau kita di Amerika, negaranya itu demokrasi, kita tetap bisa membawa cara hidup Tuhan Yesus di bawah sistem demokrasi. Cara hidup Tuhan Yesus itu tidak melawan dengan kasar sistem pemerintahan dunia yang ada. Waktu itu kan dijajah sama Romawi. Tuhan Yesus tidak melawan Romawi. Tapi Tuhan Yesus bagaimana kita bisa hidup di bawah penekanan itu dan tetap menunjukkan belas kasihan Tuhan gitu. Jadi tentu demokrasi itu bukan cara Tuhan, tapi I don't think Tuhan main juga. Kayak pada akhirnya kita itu kayak jadi punya double citizenship. Ya, ada dua kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara kita mungkin sekarang ini sebagai orang Indonesia yang ada di sebuah negeri demokrasi, tapi pada saat yang bersamaan kewarganegaraan kita yang satu lagi adalah kewarganegaraan kerajaannya Tuhan gitu. Sehingga kita kita tetap respect sama si demokrasi tersebut, tapi pada saat yang bersamaan kita selalu bergantung sama Tuhan gitu sebagai raja. Betul. Dan cara pikir kita bukan kolonialisasi. Artinya bukan kita dari surga terus kita dari negara surga terus kita lagi di negara Indonesia nih kita harus membuat Indonesia menjadi surga, bukan. Tapi lebih ke ada ayat yang bilang dimanapun kita ditaruh usahakanlah kebaikan gitu kan. Flourish. Flourish sesimpel itu. Gitu. Bertumbuh dan berkembang di situ gitu. Itu kayaknya dari Jeremiah ya kayaknya. Ini ada rumah sehat Rasta. Saya belum bisa menentukan pilihan sampai hari ini. Kira-kira ada tips nggak biar saya bisa menentukan pilihan terbaik sebagai pemimpin itu seperti apa? Dan apakah golput itu bisa dijadikan pilihan? Gue actually kemarin baru aja ngobrol sama Andovi Dalopes dan juga Jovial Dalopes gitu. Mereka baru bikin musikal namanya Polarisasi Musikal gitu. Dan jawabannya Andovi menurut gue keren banget. Dia bilang kalau misalnya golput itu ada dua tipe. Golput yang pinter sama golput yang bego. Golput yang bego adalah lo kayak bilang udahlah gue malas lah ke TPS. Gak peduli gitu. Dengan push rank. Itu that's stupid. Tapi kalau misalnya golput yang pinter adalah lu dateng ke TPS dan lu coblos tiga-tiganya. Karena apa? Biar kertas suara lu nggak dipakai sama orang-orang gitu, nggak dimanipulasi sama orang-orang gitu. Jadi tiba-tiba kertas suara yang harusnya untuk lu itu malah dicoblos sama siapapun lah kayak gitu di TPS gitu. Jadi lu coblos tiga-tiganya. Nah tapi of course itu contoh yang salah guys ya. Kalau bisa jangan pilih jangan golput sama sekali gitu ya. Kalau misalnya dari kacamata gue gitu. Betul. Karena I think like it or not gitu kita yang harus menentukan pilihan, kita yang again ini 5 tahun ke depan loh negara kita akan dipimpin oleh pilihan kalian gitu. Jadi make sure kalau misalnya pilihannya itu benar-benar ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain gitu kan. Gue jadi keinget gara-gara lu tadi ngomong soal kayak ini benar-benar semuanya ditentukan sama Tuhan gitu ya. Jadi di Alkitab sendiri ada namanya Eklesiastes atau Pengkhotbah 9 ayat 11. Di dunia ini ada lagi nih yang kulihat. Ini yang nulis Raja Sulaiman. Jadi di dunia ini ada lagi nih yang kulihat. Perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat.
Orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian, dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal. Sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial, dan itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya time and chance. Jadi benar-benar semuanya itu ditentukan sama Tuhan gitu. Jadi gue masih berpegang sama sebuah prinsip di mana Tuhan yang akan tahu 5 tahun ke depan Indonesia itu akan mengalami kondisi seperti apa, dan Tuhan sendiri yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin kita untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita sendiri juga melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, yaitu memilih pemimpin yang kita percayakan di hati kita, dan bukan karena dibayar untuk memilih pemimpin tersebut, tapi kita benar-benar memilih pemimpin karena hati kita digerakkan untuk memilih pemimpin tersebut gitu. Makanya sebelum gue ke TPS nanti, gue sih rencana pengen doa dulu sih bro. Gue bener-bener kayak masuk ke TPS, gue doa dulu, Tuhan untuk 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa, kira-kira siapa yang harus gue pilih kayak Terus gitu. lempar dadu. Gak tau ya, kemarin tuh kita sempat nonton polarisasi musikal kan. Dan habis itu gue jadi keinget sih gara-gara di musikal tersebut ada yang ngomong, ada salah satu nyanyiannya janji-janji palsu gitu. Jadi kayak nggak apa-apa lah, kita janji dulu aja pas lagi kampanye gitu. Toh dilakuin atau nggak dilakuin juga ya itu urusan nanti, urusan belakangan gitu. Nah gue jadi keinget aja sih gara-gara ngeliat visi misi ini gitu ya. Kayak ini akan dilakukan gak ya? Kayak gitu, karena these are so good. Semuanya itu meyakinkan banget, dan kayaknya yes kita butuh banget nih apa yang mereka ngomongin. Kita tahu banget apa yang terjadi sama Indonesia, dan kita to be true ya. but sometimes kayak too good to be true gitu. Jujur gak ada yang keep track kan, gak ada yang ngingetin gitu, gak ada yang Iya, kalau ada yang ngingetin pun juga kayaknya nanti dipakai ya ada ini ada itu nggak bisa gitu. But I don't know, dari kalian sendiri ngerasa bagaimana sih seorang pemimpin yang bertanggung jawab? Gue selalu percaya kalau misalnya lu bilang iya, harus iya. Makanya gue harus hati-hati banget ketika gue ngomong di depan tentang oke, nanti gue akan ngelakuin ini ya. Karena apapun yang gue ngomong, gue bakal lakuin gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa ngelakuin, mendingan gue diem, gue nggak usah lakuin gitu. Kalau nggak nilai diri lu hilang bro. Itu kan. Tapi kayaknya kalau misalnya di politik, terlalu banyak kepentingan. Jadi kadang-kadang bahkan yang diucapkan bukan dari hati. Di pertama kali kita bikin ini gue selalu bilang bahwa mulut, hati dan tangan. Hati, kepala dan tangan. Gitu kan. Mind, heart, sama hand. Tangan itu apa yang dilakukan. Mungkin mulut masuk ke sana gitu, apa yang keluar gitu kan. Tapi ya kalau ngomongin politik kadang-kadang apa yang dilakukan, apa yang keluar itu bukan dari kita aja, tapi dari seseorang atau sebuah partai atau sebuah organisasi atau sebuah kepentingan yang meminta kita, memaksa kita untuk mengatakan hal itu kan. Jadi ya susah, makanya kalau salah satu yang gue pilih, salah satu pertimbangan gue untuk memilih calon presiden adalah selalu untuk kira-kira tahu forces, kekuatan-kekuatan di balik orang itu. Bukan cuma ngelihat yang di depannya doang gitu kan. Karena ya janji-janji palsu. Tapi gue ngerasa, oke, kita sebagai manusia udah pasti tidak sempurna. Begitupun juga para capres. I think kita harus kasih tahu sekali lagi bahwa capres itu juga manusia. Jadi mereka pasti pernah mempunyai kesalahan juga di masa lalunya gitu. Nah, tapi bagaimana mereka own up gitu ya, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kesalahan yang udah mereka perbuat, apakah mereka mengakuinya? Yes, itu adalah kesalahan yang pernah saya lakukan, saya sebagai manusia seharusnya saya tidak melakukan hal tersebut, atau mereka bilang, oh enggak, itu mah salah ini, salah itu. You know, jadi kayak blaming semuanya, tapi bukan salah dia, kayak gitu. Jadi I think karena ya ketiga capres kita ini memang mereka mempunyai rekam jejak yang berbeda-beda gitu, dan I think bagaimana cara mereka menanggapi si kesalahan-kesalahan di masa lalunya itu sih menurut gue sih. Kalau menurut Ustadz sendiri gimana? Dalam Islam itu sampai ada kayak gini ya bentuk ucapannya. Orang yang udah jadi mukmin, benar-benar beriman, bukan berarti dia nggak bisa bikin dosa. Pasti masih bisa tergelincir. Tapi bahkan disebutkan, tapi kalau orang mukmin yang sejati itu dia nggak akan berdusta. Di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi disebutin, kita tahu nanti semua akan wafat. Di hari tersebut ada 3 jenis golongan orang yang tidak akan sudi Allah memandang kepadanya. Barat gini lah, kita lagi dipalakin di terminal.
Terus tahu-tahu tetangga kita yang keker lewat kan kita tolong selamatin saya. Iya. Dia pura-pura melengos nggak pura. Itu hancur banget bro. Ya. Apalagi ini ngadepin hari akhir nih, di mana nggak akan ada bisa pengadilan yang miss di situ. Semua diadili, satu-satu yang bisa Allah cuma Allah, tapi Allah nggak akan sudi mandang ke orang itu. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta. Hasil tuh gue berasa tuh. Ya. Makanya orang nggak ada yang berani bro. Dulu tuh ngajuin kepemimpinan tuh sama aja kayak, dan kalau ada yang kepemimpin punten bukan syukuran karena kerja juga belum. Iya. Malah berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan orang ngatain itu di zaman itu tuh kalau dapat musibah bro. Ya. Karena mereka sampai berkata kayak ini kan, kalau Umar bin Abdul Aziz berkata ada unta atau domba terjatuh di pinggiran sungai Efrat, maka aku akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal beliau jauh, karena tanggung jawabnya tuh segitu Sebagai gedenya. pemimpin. Ya, I like that. Gue ngerasa ketika kita Tuhan itu akan menaruh tanggung jawab yang lebih kepada pemimpin yang dipercayakan banyak banget orang-orang gitu. Karena ketika seseorang di bawahnya itu berantakan, ya yang disalahin bukan orangnya, yang disalahin pemimpinnya gitu kan. I think dari lu sendiri gimana, ngerasa hal yang sama? Betul, terutama kalau kita ngelihat, dan ini mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan orang, kita ada waktu kan. Di perjanjian lama Tuhan melihat kita di dalam kepercayaan Kristiani, di perjanjian lama itu Tuhan melihat kita bukan sebagai individu, tapi sebagai bangsa. Tuhan melihat umatnya itu sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi kalau kita bilang Tuhan pribadiku, nggak ada. Di perjanjian lama, ya? dia tidak melihat seperti itu, dia melihat sebagai bangsa. Artinya kita kolektif. Dan yang dalam bangsa itu yang paling penting adalah si pemimpinnya. Jadi kalau waktu itu lagi dipimpin raja, kalau rajanya berdosa, melakukan kesalahan, semuanya dihukum. Bahkan bisa umatnya ada yang mati. Gara-gara kesalahan satu orang itu. Satu orang raja. Tapi satu raja hidupnya baik dan diberkati, semuanya diberkati. Tuhan Yesus datang dan dia merubah sesuatu yang berbeda. Kadang banyak yang nanya kan, gimana mungkin karena Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan? Kayak cheat code-nya Kristen tuh curang banget, Katolik tuh curang banget. Masa gara-gara satu orang game shark-nya gitu? Tapi cara pikirnya sama. Karena satu Adam berdosa, kita semua terlahir dengan dosa. Tapi karena satu Tuhan Yesus, dan di Alkitab kita bilangnya Adam yang kedua. Karena dia berbuat benar dan baik, maka kita semua diselamatkan. Cara pikirnya seperti itu. Tapi di perjanjian lama setelah Tuhan udah mati dan menebus kita semua, udah nggak lagi seperti itu. Artinya setiap dari kita mempertanggungjawabkan masing-masing gitu. Wow. Tapi tetap aja ada ayat-ayatnya di perjanjian baru yang kayak kriteria pemimpin. Dan salah satu yang paling tinggi disebut di mana semua adalah integritas. So good. Well, kalau misalnya ngomongin kesehatan, gue ngerasa gue ini kan lagi concern banget sama hidup sehat gitu ya. Men, gue ngerasa 3 makanan favoritnya orang Indonesia, goreng-gorengan, instan-instanan, santan-santanan gitu ya. Jadi dan micin, pokoknya micin. Iya, generasi micin banget. Jadi kayak wow, gak sehat banget sebenarnya gaya hidup kita untuk gaya makannya sendiri gitu ya. Dan abis itu gak ada olahraga juga, karena kalau misalnya olahraga di luar tuh kayaknya wah polusi, males kayak gitu. So ini tough banget sih menurut gue untuk jadi presiden, untuk bilang kalau misalnya ini, tapi sebenarnya wah so tough. Gue ikutan CFD pun juga sering batuk-batuk gitu karena polusinya benar-benar. Nggak semudah satu hal dirubah terus bisa ini. Harus dari semua elemen, semua sisi. Dari makanannya misalnya, itu gue kemarin nonton dokumentari Blue Zone namanya, gimana caranya kita hidup sampai umur 100 tahun. Dan itu pemerintah ngasih subsidi ke beberapa warung-warung di Singapura yang ngasih makanan sehat. Karena dia tahu kalau misalnya nggak semua orang itu akan memilih makanan sehat. Tapi dikasih subsidi sama Singapura. Dan habis itu mobil dimahalin banget sehingga orang akhirnya harus jalan. Berarti kan faktor-faktor ini beberapa holistik ngelihatnya. Betul. Tadi ngomongin soal pendidikan, Teknologi budaya dan kebudayaan gitu ya. Gue juga punya pertanyaan-pertanyaan nih yang lumayan menarik nih ya, karena kalau misalnya, let's say kita ngomongin pendidikan gitu, kalau misalnya dari Ustaz sendiri, dari tadi visi misi dan apa yang ditanyakan kepada para paslon gitu, what do you think about pendidikan? Orang bilang masalah kemanusiaan terbesar kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas, tapi ternyata yang lebih bahaya ya ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Ini lebih repot sih bener. Karena
kalau orang dengan saya mah males-malesan aja, bapak saya kayak ini, tetap bisa lulus, bahkan ada yang bisa beli ijazah. Tapi kalau misalkan nggak ada value dari dirinya kan repot. Ya. Ya, dan kalau di dalam Islam ternyata pendidikan itu ternyata nggak cuma sekedar bikin pintarnya bagus. Tapi kan ternyata yang paling penting Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2-nya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang meneruskan Rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa mereka. Sekali lagi kan, kita dulu udah sering bahas banget tentang hati. Sekali lagi, pendidikan kalau sekedar bikin pinter, ada orang yang nggak usah belajar udah pinter dari sananya. Ya. Ada orang yang punten lah, para maling di negeri kita juga pinter gitu istilahnya. Cuman kan yang tadi balik lagi repot, kalau maling bodoh nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep bodoh soalnya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Sedangkan pernah survei Bu punten ya, anak-anak ibu misalkan ternyata nggak terlalu pinter matematika, tapi benar-benar berbakti, anak lain kudu diomelin kalau dimintain tolong. Anak ibu udah nawarin bantuan, pengen punya anak kayak gitu Bu, pengen. Atau bandingkan anak ibu pinter, kaya, tajir, rupawan, viral, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, nggak mau. Karena ya. Pendidikan dalam Islam untuk nyuciin jiwa. Fungsi paling utamanya untuk nyuciin jiwa. Itu sesuatu yang penting banget ya pendidikan di Islam juga gitu. Dan kita ini koneksi ke teknologi gitu. Dimana teknologi kayak pada zaman keemasannya Islam itu banyak banget teknologi-teknologi yang emang atau matematika dan lain-lain gitu ya, science itu benar-benar berawal dari Islam gitu. Nah sekarang ini dengan adanya artificial intelligence, bagaimana sih kayak tadi kan Pak siapa yang ngomong ya, saya lupa. Tapi itu ngomongin soal, iya kita harus fokus sama science, kita harus fokus sama teknologi, kita harus investasi anak-anak muda untuk lebih ke arah science dan lain-lain gitu. Nah, itu gimana kalau saya soal artificial intelligence ini yang sebentar lagi ini bukan sebentar lagi, udah masuk di Indonesia dan kita sendiri juga mungkin ada beberapa yang bilang AI itu dosa. jangan ini deh di tengah-tengahnya itu nanti itu dosa, itu dari setan itu, teknologi dari setan itu dan lain-lain. Kalau misalnya dari Islam atau mungkin dari Kristen sendiri itu gimana? Kalau dalam Islam ada yang mengatakan dosa mungkin karena berpikiran dulu di zaman Rasul tidak ada, beliau tidak melakukan, tapi dulu di dalam Islam Rasul pernah waktu di zaman harus mereka terlibat dalam peperangan perang Khandaq. Nah itu Khandaq itu artinya parit. Jadi di sekeliling Madinah itu digali parit untuk ya jadi jebakan buat musuh-musuhnya. Dan itu bukan ide orang Arab, tapi ide dari Salman Al-Farisi yang dia orang Farisi, orang Persia. Jadi kami tidak anti dengan metode atau cara lain, sehingga boleh silakan selagi nggak tadi ada garisnya. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, silakan boleh dilakukan. Dan teknologi itu perlu diingatkan lagi, di dalam Islam teknologi itu hanya alat. Sebagaimana pulpen ini dipakai nyolok mata orang jadi perkara, tapi kalau dipakai nulis buku yang bagus ya jadi kebaikan. Teknologi pun hanya jadi alat, alat untuk jadi kebaikan, jadi manfaat, jadi orang tambah banyak jadi baik, jadi tambah dekat sama Allah. Selagi itu jadi kebaikan, silakan teknologi apapun. Kalau misalnya dari Pastor Brian sendiri gimana? Gue mau komen dulu tadi, kalau Dennis bilang maling bodoh ketangkep. Tapi nggak ada maling yang pinter. Kenapa kalau mereka pinter jadi koruptor bro? Itu maksudnya maling pinter. Itu maksudnya maling pinter. Naik level. AI adalah perbicaraan yang seru, bahkan di kalangan Kristen pun terbagi bagaimana melihatnya. Ada orang-orang yang merasa bahwa AI adalah kecerdasan yang terlalu hebat melebihi manusia mendekati Tuhan, sehingga beberapa orang yang berpikir dalam perspektif akhir zaman dan lain-lain merasa bahwa AI adalah bagian dari kedatangan antikristus di akhir zaman. Bentuk alat yang mengakselerasi, bahkan ada yang berpikir jangan-jangan antikristus ini bukan manusia tapi AI. Skynet. Gitu kan? Ya, Avenger 2 Ultron. Tapi dari dulu kalau ngomongin orang Kristen juga ada orang-orang yang selalu berpikir bahwa setiap kemajuan teknologi adalah sesat dan tidak baik dan akan membawa kepada akhir zaman yang sampai hari ini juga nggak datang-datang tuh akhir zaman. Artinya apa? Kalau menurut gua kita harus berhenti menjadi orang-orang agamawi yang melihat kemajuan agama sebagai sesuatu yang negatif. Karena manusia pada dasarnya
sifat dasar manusia, kita akan takut apa yang kita nggak tahu. Ya. Ya. Ya kan, jangan jauh-jauh. Kalau sebagai orang Kristen nggak kenal orang Muslim pun pasti takut. Dan kita ngecap dengan macam-macam. Agama lain, ras lain, bahasa lain, teknologi juga sama. Gitu. Dan kadang-kadang orang agama yang paling agama ini yang kadang-kadang pemikirannya paling sempit. Cuma ini yang gue percaya, kitab suci ini dengan terjemahan ini doang, yang lain itu gue nggak mau tahu, gitu kan. Dan itu sangat berbahaya. Kalau gue sendiri percaya bahwa AI adalah bagian dari kemajuan teknologi dan balik lagi alat. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. That's so good. Terlepas dari situ, apakah itu berbahaya? Memang kayaknya ngeri juga secara umum kita melihat kemajuan AI ya. Ya. Tapi let's see how it goes. Dan kalau ngomongin itu sih ya balik lagi. I think interaksi antara AI dengan agama juga menarik. Ya. Karena ada contoh gue sebagai pengkhotbah, gue bisa bikin khotbah gue dari AI. Gue minta dia Tinggal tuliskan gue khotbah tentang ini, minta contohnya ini, terus kasih 7 poin. Bisa bro, gue ngetes 1 kali. Gokil. Gue bukan cuma sekali, gue minta dia bikin kerangkanya, gue minta dia iniin kata-katanya, terus gue kayak, wah ini kurang nyentuh hati nih. Tambahin sentuhan hati, masuk, bisa banget. Gokil. Jadi menarik. Bagaimana itu akan berinteraksi. Oke, ngomongin tadi yang terakhir, poin terakhir Budaya. adalah kebudayaan. Dimana ini sorry banget gitu ya, tapi kayaknya ada apa ya, clash antara kebudayaan dan juga agama. Misalnya, let's say ada sebuah tarian dan tarian itu kayaknya kayak memanggil roh gitu. You know, tarian itu memanggil roh nenek moyang segala kayak gitu, dan itu dibilang sesat dari agama gitu kan. Nah, tapi agama akhirnya balik datang, dan agama ini malah menghancurkan kebudayaan tersebut. Jadi mereka harus memakai atribut tertentu yang based on dari agama tersebut gitu. Misalnya contoh kalau misalnya dari Islam akhirnya jadi ke Arab-Araban, tapi kalau misalnya dari Kristen misalnya jadi kayak ke Yahudi-Yahudian gitu ya kan. Nah, jadi I think esensi dari budaya itu sendiri akhirnya hilang gitu. Mereka bilang enggak, kalau misalnya lu pakai itu sesat loh. Lu kalau misalnya nari seperti itu udah nggak boleh lagi, sesat soalnya gitu. What do you guys think about this? Balik lagi kalau dalam Islam tadi sih kami punya pegangan, dan itu pegangan yang memang wajib dipegang. Selagi tidak bertentangan sih fine aja. Kayak misalkan bahkan gak usah kebudayaan atau ketika bicara pakaian, kan di zaman Nabi tidak ada setelan ya, jas, suit gitu ya. Sedangkan ada salah satu pendakwa besar kayak Dr. Zakir Naik itu pakai, dan suit, beliau karena memang kayak tadi kalau misalnya tidak bertentangan dengan syariat masih dipersilahkan. Jadi tinggal dan syariat ada untuk jadi rel, karena kalau udah keluar rel kan berarti ya pasti nyasar. Jadi lebih ke selagi nggak bertentangan bagi kami fine aja. Oke. Bro, tapi gimana bro soal gaji guru bro? What? Ya. Iya, sebelum jadi yang episode yang sekarang tadi cerita ya, dulu jadi guru honorer. Lu sempet ya? Jadi Sempet. Episode si Bangkok dan Udah selesai. judi dan lain-lain itu udah selesai, dan habis itu lu balik dulu ke Jakarta, ke Bogor. Nyantren, udah beres selesai, sempat itu jadi guru. Oh wow. Datang ke sekolah, jadi guru honorer. Ada yang sampai 3 sekolah, karena ada yang gajinya hanya sekitar 500 ribuan sebulan. Wow. Guru SMA loh. Ada yang hanya ada 2.500.000. Walaupun balik lagi gimana manage-nya sih sama ininya. Tapi ya memang miris, cuman uniknya kayak gini. Orang bilang pada nggak mau jadi guru karena gajinya kecil, tapi orang zaman sekarang pada suka menggurui padahal nggak digaji. Mic drop. Come on. Jadi tadi ngomongin soal Pendidikan tadi. guru, abis itu ketenaga kerjaan, sama tadi yang disabilitas ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya ngomongin soal guru tadi ngelanjutin ya, ternyata kalau misalnya ko Dennis Lim ini dulu pernah jadi guru honorer, dan itu dibayar 2 juta per bulan. 2,5 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 500, tergantung sekolahnya. Pak. Tergantung sekolahnya, gila man. Itu bro, maksudnya lu dari dulu kayaknya udah mencicipi duit banyak banget gitu. Sampai akhirnya lu kayak cuma 2 jutaan per bulan gitu jadi guru honorer, itu kayak ya godaan untuk balik ke
Ya mendingan gue Tapi- nakal aja deh, duitnya lebih banyak gitu kan. Mereka, gue pengen apresiasi mereka banget. Mereka orang-orang yang luar biasa. Saya bahkan izin untuk nyebutin nama sekolahnya deh ya. Hargain mereka ya, SMA plus YPHB di Bogor, SMA Amaliyah di Ciawi di Bogor, SMK Umi Keperawatan itu yang nyetak nurse. Ya. Dan guru-gurunya itu Masya Allah bro, mereka tahu bahkan ada yang mereka itu punya pilihan untuk nerima kerjaan di perusahaan yang lain seperti apa. Tapi gak sedikit dari mereka yang benar-benar ada di situ karena aku senang ngelihat anak-anak berkembang, sesederhana itu. Walaupun itu membuat dia harus setiap hari, oh nggak bisa aku kalau harus makan di mall itu, aku harus makannya cukupnya hanya untuk warteg ini dan mereka tetap lakuin itu Masya Allah sih, itu orang setulus itu dan gue paling terharu ketika ngelihat ketika kelulusan murid-muridnya itu benar-benar ngapresiasi mereka banget, benar-benar ini nih yang dapat. Kalau di dalam Islam kan ada kayak pahala jariah ya, dia dapat pahala yang mengalir, itu anak-anaknya pada jadi orang baik demi Allah, itu ngalir ke guru-gurunya. Gue banyak banget belajar dari mereka. Cuman sekali lagi kalau kita bicara pendidikan sih gue pengen memang komplainnya di sistem. Kalau bicara pengen sekali lagi lebih tegasnya ginilah, dulu Imam Anas bin Malik, gurunya Imam Syafi'i pernah bilang kayak gini, yang kalau kita terjemahin, siapapun, kapanpun, dimanapun, mustahil mengubah generasi ini jadi baik. Ditutup oleh beliau, mustahil, nggak usah ngimpi kalian, kecuali satu caranya, dengan menggunakan cara sebaik-baik manusia, mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baiknya manusia? Rasul di kala itu, dan juga siapa generasi yang terbaik yang dididik langsung oleh Rasul. Tapi itu sudah 14 abad yang lalu. Pertanyaannya punten sekali lagi, Indonesia baru 70 tahunan merdeka, udah berapa kali ganti kurikulum bro? Sedangkan Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Cuman balik lagi tadi, izin, walaupun gue bener-bener senang dengan orang-orang setulus mereka, walaupun akhirnya ada yang juga jadi kehilangan ambisinya, ngalir hidup begitu aja. Memang tadi yang dibilang administrasi itu, lu tahu nggak bro, guru itu bikin tugas, ada tugas selain ngajar nyiapin materi, ada yang namanya RPP. Apa tuh? Rangkuman pembelajaran apa gitu ya. Jadi pokoknya setiap kali belajar itu kayak mesti disiapin, ini materinya apa, dan ini kudu di-storein ke orang kurikulum, ya. Dan itu repot banget bikinnya. Bayangin kalau ngajar sepekan itu berapa jam mesti dibikin. Jujur, gue nggak bikin kayak gituan. Gue malah nulis buku. Yang akhirnya buku itu jadi bukan berarti, sekali lagi punten ya, jangan sampai gara-gara ini, gak usah pada bikin RPP, ntar jadi kurikulumnya pada didemo oleh guru-guru di sekolah, ya sebetulnya nggak gitu juga. Tapi memang punten ya, guru-guru yang setulus tadi punya sekian banyak potensi yang gue lihat. Tapi waktu mereka habis untuk ngajar memang harus. Tapi waktu sisa mereka yang harusnya bisa untuk mungkin mereka nulis buku kayak, atau ngembangin hobi mereka kayak atau apa. Akhirnya habis bikinin administrasi yang punten kadang udah di story juga nggak dibaca. Nggak dibaca. Capek banget itu. Jadi ya. Aduh, Ya. udahlah. Ya, dan sebenarnya guru itu kalau misalnya dari kacamata Kristen itu mereka itu semulia apa sih? Oh, kita menyembah Tuhan yang adalah guru agung. Oke. Tugasnya sendiri guru, karena kalau kita di Kristen kita sering bilang kita minta orang bertobat gitu kan. Tapi kata bertobat itu kan kata dasarnya bahasa Ibrani yang bilang metanoia. Sebenarnya pembaharuan cara pikir. Sesimpel itu, bertobat pada dasarnya bukan tentang perbuatan. Dulu bohong sekarang nggak bohong, dulu zina sekarang nggak zina. Itu adalah ekspresi dari perubahan yang di dalam. Jadi makanya kayaknya dari sejarah mencatat pemuka agama Kristen, Islam adalah orang-orang yang pertama kali membawa kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan semua itu dari yang zaman semua belum terdidik, mereka yang serius untuk mengejar ilmu natural, sains, mathematics dan lain-lain. Jadi kayaknya di Kristen pun penekanan akan pembelajaran, edukasi untuk merubah cara pikir bukan tentang perbuatan tapi tentang yang di dalam yang tidak terlihat itu sepenting itu. Jadi I think sebagai seorang guru, Tuhan Yesus kalau kita bisa sodorin mic, penting gak guru, dia bakal penting lah gitu kan, gua guru gitu kan, naikin gajinya. I think iya gitu. Dan zaman dulu I think guru itu lebih dimuliakan daripada sekarang. Betul. Sangat bukan sangat dipandang. Makanya kayak di Alkitab pun kayak good teacher, guru yang baik gitu kan. Jadi kayak benar-benar mereka itu bahkan malah ada beberapa guru yang eksploitasi statusnya dia sebagai guru gitu. Zaman dulu itu tinggi, ilmu pengetahuan dipandang tinggi. Zaman sekarang smartphone stupid people kan.
Zaman dulu iya. Pokoknya yang lebih smart. Iya, itu. Sistem pendidikan pada zaman Rasulullah itu seperti apa Ustadz dari April nih? Iya, pendidikan ya sumber ilmu sekali lagi sudah jelas ya, baik dari Al-Quran maupun dan hadis. Cuman salah satu yang paling harus digarisbawahi yang jadi paling perbedaan antara pendidikan di zaman itu dengan sekarang, yang amat sangat paling hilang adalah adab kepada gurunya, Bu. Ya. Kami benar-benar meyakini, gue pernah bilang di pertemuan yang sebelumnya, kita bisa jadi jago, hebat, pinter, punten. Kadang nggak ada kaitannya sama ini IQ, kecerdasan apa segala macam. Cuman butuh kulit pisang, kepleset, ngegeledag, ini kepala, lupa nama sendiri, itu juga bisa. Ya. Tapi akhirnya kalau misalkan adab kepada guru yang dijaga, itu tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Salah satu cara terbaik merayu Allah mau nitipin ilmu kepada kita, adab, Bu. Beneran, Bu. Ada orang yang bisa tetap pinter bahkan tanpa guru atau kurang ajar ke guru, tapi kalau berkahnya udah hilang, ilmunya nggak jadi manfaat. Itu yang bikin dia tadi jadi maling, itu yang bikin dia tadi jadi koruptor. Dulu orang tua ketika orang tua mendapati anaknya dipukul guru, udah gitu, anaknya ngelapor, dipukul lagi, kamu berani ngelawan ke guru kamu. Beneran, itu pernah terjadi di zaman dulu. Sekarang, gurunya baru yang ngejewer, itu pun karena anaknya bener-bener buat salah yang fatal, bisa dipenjarain dan segala macam. Makanya punten kalau adab ke guru itu bener-bener hilang, beneran. Ngomong soal perempuan, tentang hak perempuan dan juga kekerasan perempuan. Dari Kristen dan juga dari Islam sendiri, bagaimana view soal kesetaraan perempuan dan laki-laki? You wanna go first? Oke, boleh. Kita datang dari root yang agama kita dibangun agama patriarkal. Oke. Artinya di waktu itu, di zaman itu, laki-laki memiliki status kasta yang lebih tinggi dibanding wanita. Dan ini parah sekali waktu itu. Dimana laki-laki itu sangat terhormat, sedangkan wanita itu bahkan pada suatu titik dianggap sebagai properti. Cara pandangnya. Jadi patriarkal sekali, jauh sekali perbedaannya. Nah, di budaya seperti itu datanglah seorang Tuhan Yesus yang sebenarnya sangat-sangat the real feminis yang pertama kali bukan untuk menaikkan wanita dengan tujuan apapun, tapi untuk menyamakan karena semua adalah manusia yang sama. Gitu. Statement-statement yang dia keluarkan waktu itu sangat mengganggu struktur tatanan masyarakat, bahkan struktur tatanan agama. Karena agama Yahudi waktu itu juga patriarkal. Gitu. Dan apa yang Tuhan Yesus kemukakan seperti ada dibilang istri-istri tunduklah pada suamimu. Pada saat kata-kata dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, para pendengar Yahudi akan kayak, betul, setuju. Karena semua orang akan ngomong seperti itu. Semua guru, semua rabi di saat itu akan ngomong seperti itu. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus melanjutkan, dan suami-suami tunduklah pada istrimu. Semua Yahudi setuju. Hah? Maksud lo? Itu statement yang sangat kontroversial di zaman itu. Yang kayak, lu siapa? Agama kita nggak begini cara kerjanya. Balik lagi, dia tidak suka power structure. Nah, dan teladan Tuhan Yesus prinsip itu bisa kita tarik menjadi semua hal tentang apakah itu Tuhan Yesus selalu berada di hadapan pihak yang tertindas. Apakah itu wanita, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin yang termarginalisasi dan terendahkan, kehilangan kesejahteraan dan kekuasaan. Jadi kalau ngomongin itu, gue datang dari iman Nasrani, gue percaya banget bahwa kesetaraan itu adalah sesuatu yang sangat diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Oke. Kalau dari Islam sendiri? Di dalam Islam wanita amat sangat dimuliakan sebagaimana makanya aturannya dibikin banget ketat ya. Termasuk ya harus ditutupi auratnya, kita tahu ya benar-benar ketutup gitu sampai yang boleh kelihatan hanya telapak tangan dan juga wajah saja. Wajah pun ada yang masih memakai sampai dipakaikan cadar, niqab. Udah gitu memang di Al-Quran juga sampai ada surat keempat namanya surat An-Nisa, perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki tidak ada. Ya, jadi benar-benar dijaga sehingga bahkan sampai di tingkatan kalau ada laki-laki di dalam Islam ya, laki-laki ingin menyentuhnya itu harus buat perjanjian dulu sama pencipta wanitanya dengan cara akad nikah, ijab kabul. Jadi ternyata salah satu cara menghormati wanitanya adalah kalau di dalam Islam ya kami nggak diizinkan untuk menyentuh karena wanita itu saking mulianya. Ya. Keren. Dan apalagi ibarat gini lah,
gorengan sama berlian, kalau kita beli bungkusnya bagusan mana? Berlian dong, yang jaganya aja pakai dasi, pakai sarung tangan. Berlian mah pakai bekas ulangan umum jauh tahun kapan itu. Kalau Kertasnya gorengan, juga iya. ya. Kalau misalkan gorengan. Jadi saking dijaga dan dimuliakannya tuh sampai seperti itu. Dan ada kesetaraan, kita bicara kesetaraan, iya ditinggikan derajatnya mulia itu, tapi kami berharap jangan sampai kesetaraan itu berarti benar-benar disamain semua, bahwa ya berarti perempuan juga harus jadi kuli gitu, atau gimana? Kan enggak, karena mereka punya peranan masing-masing. Ya, bahkan ada yang unik, mereka bilang kayak gini, potensi paling sakitnya laki-laki itu cuma patah tulang dok, secara fisik. I see. Ya, tapi kalau perempuan yang lebih sakit dari itu adalah melahirkan. Pernah ngobrol sama dokter, dia bilang gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Ya. Tapi kalau laki-laki kuatnya di logika, wanita yang dengan perasaan logikanya tumpul, tapi justru dengan perasaan itu bisa membuat dia menjadi lebih kuat daripada laki-laki. 24 jam ngecebokin, nyusuin, segala macam. Dan kalau dia udah bener-bener sampai kayak gitu, udah bener-bener kena sayang, kita laki-laki bisa jadi belum tentu kuat melahirin. Ya. Karena dengan akhirnya peran sebagai rahim peradaban, sampai ada yang berkata kalau pengen ngerusakin peradaban, rusak aja perempuannya. Dibikin dia jadi ya, bandel lah, apa segala macam, tidak menjaga dirinya. Itu cara paling gampang. Dan ternyata di Islam juga ada dimuliakan. Punten ya, kalau dalam Islam misalkan ada ayah yang soleh, belum tentu ada anaknya yang ikut soleh pasti. Belum tentu. Kayak contoh, Nabi Nuh alaihi salam, terus kena air bah, itu anaknya ada yang kena air bah. Padahal ayahnya soleh. Tapi kalau di Islam, sejauh kami belajar, kalau ibunya yang sudah soleha, itu anaknya pada jadi semua. Dalam Islam, istrinya Imran namanya Hana. Hananya soleha, punya anak perempuan namanya Maryam. Bunda Maria kalau di Nasrani. Bunda Maria soleha. Ya. Lalu anaknya jadi Nabi kalau kami percayanya. Kalau jadi Nabi Isa ya. Istrinya Rasulullah, Khadijah, soleha. Anaknya Fatimah. Fatimahnya soleha, punya anak Hasan Hussein. Jadi sejauh kalau kami melihat, kalau misalkan wanitanya terjaga dan mereka jadi rahim peradaban, disebutnya juga madrasatul ula, jadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bismillah, masa depan pendidikan tuh terjamin kalau istrinya terjaga. Cara paling mudah ngerusak peradaban, rusak wanitanya. So good. Makanya dikasih aturan ketat banget untuk wanita itu, karena supaya mereka terjaga. Rahim peradaban. Ih, keren banget. That's so good. Melahirkan generasi. Ya, dan maksudnya kita juga ngelihat kayak Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu jadi sebuah negara itu jadi dianggapnya sebuah ibu gitu. You know, sebuah kalau misalnya negaranya itu wanitanya dirusakin, ya si ibunya ini dirusakin, ya rakyatnya bakal hancur semua sih. That's so good. Tadi mereka sempat ngomongin soal bansos juga gitu ya. Kayak di sini ada juga yang sempat komentar gitu ya, gue nggak dapet bansos aja juga nggak komplain gitu. Tapi ngomongin tadi ada siapa capres yang bilang kayak no, kita ngomongin keadilan sosial bukan bantuan sosial. Mungkin ada yang mau komen nggak soal itu, bansos dan keadilan sosial? Kalau gue bilang simpelnya sih memang dua-dua dibutuhkan. Mungkin kalau kayak bantuan sosial itu kan kayak kalau kita punya analogi sering dibilang kalau ada orang lapar, lu mau kasih dia ikan atau ngajarin mancing. So good. Karena orang bilang kasih kalau lapar kasih ikan. Mungkin ngelihat bantuan sosial tuh kayak gitu kan. Ini ada orang butuh makan, butuh uang, kita kasih. Tapi di sisi lain banyak orang bilang kayak kalau dikasih terus nanti ketergantungan, mentalitasnya nggak dibangun. Mendingan kita jangan kasih ikan, kita kasih mancing, kasih alat juga pancingnya, ajarin pancingnya, gitu kan. Jadi keadilan sosial, sistemnya yang dirubah, bukan dapat barang tapi mungkin dapat kesempatan dan lain-lain. Tapi kemarin gue baru lihat satu reel yang bener-bener menurut gue jawaban bagus dari analogi itu. Dia bilang gimana kalau kasih ikan dulu, baru habis itu lu ajarin, karena jauh lebih mudah untuk belajar mancing pada saat lu nggak kelaparan. That's good. Jadi artinya gue ngelihatnya ada tempatnya masing-masing, dua-duanya dibutuhkan. Gitu. Dari tadi tulis-tulis apa nih, Tat? Ya ini bahasan-bahasan yang perlu dibahas aja. Ini kalau dikasih ke ini nanti jadi resep. Resepnya jelek. Iya, tadi kita bahas wanita udah, apalagi memang bahasannya salah satu ciri akhir zaman kalau di dalam Islam ya, nanti perbandingan wanita itu bisa 1:50 sama laki-laki. Wanitanya 50 lebih banyak. 50 kali lipat lebih banyak, laki-lakinya 1. Kemana laki-lakinya? Jadi nanti bahkan secara natural yang dibikin kelahiran, merhatiin nggak sih lebih banyak perempuan loh daripada sekarang ya nggak? Sekarang aja skalanya baru 1:4 ya.
Udah 1/4. Maka ya itu masalah satu ciri akhir zaman di mana-mana. Tadi akhirnya sehingga akhirnya kita berusaha salah satu fungsi agama dalam Islam juga untuk memuliakan wanita. Terus tadi kita juga udah bahas tentang bicara bansos. Makanya di dalam Islam itu dibedakan antara miskin sama fakir. Miskin itu misalkan gajinya 1 miliar, tapi pengeluaran 1,2 miliar. Miskin dia, bro. So good. Gitu ya. Tapi kalau misalkan fakir itu udah nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong orang. Bahkan dalam kondisi yang dia nggak bisa milih untuk terlahir dalam keadaan seperti itu gitu loh. Sedangkan tadi ketika kita bicara ya bansos adalah tentang bicara kadang memang ada yang mental miskinnya itu yang kudu diberesin. Ya kalau mau jujur seharusnya dia nggak layak nerima tapi ngaku-ngaku nerima. Kita bahkan kemarin udah ambil contoh tabung gas 3 kilo itu murah itu karena disubsidi loh. Ada yang berhak untuk itu tapi ada yang malah dibilang miskin dia ngambek tapi ngambilnya yang buat orang miskin. Itu juga satu masalah. Pakai Terus mobil Mercy tapi ngambilnya tabung gas yang gitu. iya, udah gitu kadang mereka ngakunya miskin tapi bisa minta duitnya itu bisa di live TikTok, bro. Berarti kan dia punya kuota atau entah gimana punya smartphone atau gimana. Enggak, sedangkan definisi miskin yang paling umum yang paling kita bisa pikirin kan kayak kondisi yang benar-benar makan aja sulit gitu. Jadi sehingga akhirnya apalagi banyak yang akhirnya mereka terjebak masalah itu kalau mau jujur mah diundang perbuatan sendiri bisa jadi. Ada yang gara-gara mohon maaf dia kelilit pinjol dengan sendirinya atau juga ya kalah judi online. Dan kita bicara pinjol itu kan kita tahu ya orang dia ngutang itu kan pasti secara akal harusnya mikir saya nanti bayarnya pakai apa. Ketika akhirnya nggak punya kecerdasan atau mikir ke arah sana, main ngutang aja, udah mah bunganya lebih besar lagi, ya itu kan jadi masalah yang lebih besar juga. Sehingga akhirnya lebih ke orang, ya akhirnya makanya kita ngobrolin kayak gini, ngobrolin khotbah, Daniel dengan channelnya, kita juga istilahnya dakwah, ya memang supaya akhirnya ya mentalnya itu juga sih yang diberesin. Betul. Ada nasihat dulu dari Lao Tzu kayak gini, pendiri ajaran Taoisme. Wah, ya. itu udah OG Cindo. Gak Cindo juga. Dia bilangnya kayak gini loh, ini unik gue kutip. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan jadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu, akan jadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, akan menjadi nasibmu. Fate. Ya, destiny. Sehingga kadang kita ada yang udah mikir, saya mah nggak akan kebeli, saya mah apa tuh, yola ilangin yang kayak gitu. Mulainya nggak di situ, mulainya di sini. Iya gitu. Karena ketika akhirnya kita berkata saya nggak akan mampu membeli mobil itu, ketutup, bro. Wow. Si otak itu langsung beli. Tapi kalau di sana diganti jadi misalkan bagaimana ya caranya aku beli mobil itu, meskipun akhirnya nggak nyampe, apa saya ngerampok aja ya. Nah tapi kan iman ngalangin nanti di situ. Saya ngerampok nggak boleh. Tapi seenggaknya si otak tuh kepaksa mikir jadinya. Jadi ya nggak cukup bansos tadi. Ini yang tadi di sini nggak cukup bansos, tapi juga pendidikan karakter, ngeberesin mental itu juga penting banget. Selanjutnya. I think tadi juga ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya kepada para capres juga, itu ngomongin soal internet, ya kan, internet gratis atau gitu, makan gratis. Atau makan gratis gitu. Tapi gue ngelihat ya, gue sekarang ini adalah tipikal orang yang lagi berusaha untuk fokus sama suaranya Tuhan gitu. Maksudnya suara Tuhan dalam hidup gue yang gue bilang sebagai voice gitu, dimana gue pengen baca Alkitab setiap hari, gue pengen dengerin lagu-lagu yang emang benar-benar menyembah Tuhan segala kayak gitu. Nah tapi untuk gue bisa fokus sama voice, gue ke distract banget sama yang namanya noise. Jadi noise ini most probably social media sih yang menjadi sebuah distraction buat gue gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin internet gratis, udah pasti orang gak akan mikir kayak dengan internet gratis gue akan di YouTube semua pelajaran-pelajaran tentang dakwah, tentang khotbah yang untuk membuat gue ini. Mereka akan ke distract dengan hal-hal yang akan membuat mereka lebih bodoh menurut gue gitu. You know, like empty entertainment gitu. Gue bahkan nge-uninstall aplikasi-aplikasi yang justru bakal nge-distract gue, kayak nge-uninstall social media gitu dan lain-lain. Gue bisa ngeliat di komputer tapi gue nggak bisa ngeliat di handphone. Karena kalau misalnya di handphone ada yang namanya doom scrolling, di mana gue yang kayak
scroll, tiba-tiba, kok udah 15 menit dan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jam bro ya. 15 menit belum dum itu. Begitu sejam itu kayak pas ngeliat ini gue punya iri hati, pas gue ngeliat ini gue suka punya kecemburuan, pas gue ngeliat ini kok bukan gue yang di situ ya, kenapa dia gitu. Kenapa dia ini sing jalan-jalan ke Jepang Jepang kapan gitu. dia? Kayak gitu. Jadi I think like di selama 1 jam itu the noise malah bikin kita sangat ke distract, bukan cuma ke distract, tapi muncul kepahitan-kepahitan yang ada di hati kita gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama the voice, yaitu suara Tuhan, ya kita ngelihat misalnya kita baca Al-Quran misalnya atau Alkitab, di situ kita balik lagi ke identitas kita di mata Tuhan. Dimana ketika kita ada problem, kita fokusnya sama voice dan bukan sama noise. Ketika kita ada problem, kalau misalnya noise bakal bilang, wah, lu kan nasibnya seperti itu terus dari dulu. Jadi lihat dong, temen lu itu udah kemana-mana tuh. Lihat tuh, Dennis ke Jepang. Gitu kan. Diundang dakwahnya ke Jepang. Gua diundang khotbah ke Depok. Tuh kan ya lu jadi membandingkan gitu. Noise itu bikin lu jadi rendah diri, noise itu bikin distract. Tapi kalau misalnya voice bilang, no, you're enough. Dengan apa yang lu punya sekarang, I love you. Karena Tuhan tuh benar-benar sayang banget sama ciptaannya gitu. Wow. Kita harus ngomongin sih, gue bakal address the elephant in the room ya, maksudnya capres dan cawapres nomor 2 itu rame banget dibicarakan gara-gara ngomongin Pak Prabowo ketika dia menyerang Pak Anies gitu ya dengan ngomongin etika dan Pak Gibran juga dengan gayanya dia yang kayak gestur-gestur yang disrespectful ya kepada seorang Profesor Mahfud gitu. Jadi ini lumayan it's a big deal untuk seorang Prabowo minta maaf di closing speech-nya barusan gitu. Nggak tahu ya, kayak What do you guys think? I have my own thoughts, tapi maksud gue ini bisa ditwist sama orang masalahnya. Tapi but what do you guys think about this? It's the best part of the whole day. Itu tadi I did not see that coming, gue nggak ngeliat itu bakal terjadi, gue nggak nyangka. Nangis Gojek barusan, kayak gue berasa aja, ya status kayak I can feel it gitu kan. Ada momen ketulusan dan kerendahan hati yang ditunjukkan dan bagi gue suka banget karena dia nutup kayak dia basically for the first time kayak masuk dalam pembicaraan kita yang kita bilang selalu kayak pada akhirnya siapapun yang menang ya kita sama-sama kok membangun Indonesia gitu kan. And that moment kayak padahal gue berekspektasi seperti biasa mungkin akan ada janji-janji atau kayak rangkuman dari semua visi. Tapi penutupannya adalah thank you semuanya, minta maaf, yuk kita bareng-bareng maju. Oh man, that touch my heart. Hati besar. Ya. Nangis Gojek dari debat capres 1 tetes gue. Gokil bro. Gue gak percaya itu. Gila men. Mungkin Orang nonton debat capres nangis. Itu kan kayak dia ngomongin Haji Rama Senju, dia udah sebutin Hokage dari ujung ke ujung terus minta maaf kayak kita lanjutin yuk. Oh, oke. Oh man. Tapi ada sebuah kata di Inggris yang namanya meek, MEEK gitu. Tapi karena itu jarang banget digunain, akhirnya diganti dengan nama humble. Tapi sebenarnya ada atau rendah hati gitu. Ada perbedaan yang cukup besar antara meek dan humble. Humble itu kayaknya lebih kayak lu nggak terlalu banyak mikirin tentang diri lu sendiri, tapi lu lebih banyak mikirin soal orang lain. Itu rendah hati gitu. Lu sangat rendah hati. Kalau rendah diri itu, aduh orang lain mikirin apa tentang gue gitu kan. Nah tapi kalau meek ini arti sebenarnya adalah power under control. Lu sebenarnya mempunyai powernya, lu sebenarnya kuat, tapi lu mempunyai self control yang begitu luar biasa untuk mengontrol kekuatan yang lu punya gitu. Sehingga ada saatnya lu kayak no, you know what, power gue di sini gue turunin dulu. Dia bisa mengontrol powernya tersebut gitu. And I think yang barusan gue lihat itu adalah
meekness tersebut gitu. Meek itu dimana yang kayak wow untuk seorang jenderal gitu kan yang paling tua di sini dan itu minta maaf itu seperti controlling his power and his ego gitu. Kalau itu again ya itu dari kacamata gue gitu. Gue nggak tahu apakah again gue bukan buzzer, gue bukan gue bukan seseorang yang dibayar untuk ngomong ini gitu. Tapi gue ngerasa tadi itu adalah sebuah contoh meekness. Apalagi mungkin dia juga ngelihat ini wapres gue pakai gestur-gestur gitu. Itu kayak Sasuke lagi negur Boruto udah minta maaf ya, maaf semuanya. Gue liat itu makanya gue nangis bro, anime bro, gue liat. Dan kalau nonton anime, endingnya selalu harus gitu, kayak perdamaian, kayak semua berantem, pokoknya endingnya peace, happy, itu kayak wah season finalenya bagus banget nih. Tanggal 14 kita mulai nih season baru nih. Yes. Oke, kalau misalnya dari Kodeni sendiri gimana? Ya, seneng sih ngelihatnya akur begini ya, karena kepalanya ya mesti akur. Kalau kepalanya juga bercabang, ya akhirnya mau ikut kemana, terpisah. Dulu kita pernah bahas bahwa salah satu cara pemimpin besar dalam Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, 13 tahun untuk mempersatukan, hanya 13 bulan hanya untuk menaklukkannya. Ya, maka jadi mengajak bahwa tadi beliau mengutip, kalau ada ayat Al-Quran yang dikutip tadi itu dari Quran surat ketiga Ali Imran ayat 26. Itu yang mengingatkan kulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu memberikan kerajaan kepada siapapun yang dia kehendaki dan mencabutnya dari siapapun yang dia kehendaki. Jadi sebetulnya itu siapa yang jadi pemimpin gak cuman di negara ini tapi di tingkat RT di negeri manapun tuh sebetulnya udah Allah tentuin. Tapi di ayat itu dilanjutin wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah berikan kemuliaan pada siapapun yang dia kehendaki dan Allah hinakan siapapun yang dikehendaki. Biadikal khair, di tangannya adalah segala kebaikan, ya. Terus innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus di situ diingatkan memang bahwa kenapa dipisah antara kerajaan atau kepemimpinan dengan kemuliaan, karena memang Allah pengen menegaskan mulia itu bukan dari kepemimpinannya, dalam artian mulia itu bukan dari jabatannya, ya. Jadi makanya dipisah, ya. Kekuasaan diberikan di dalam satu kalimat tersendiri, yang satu lagi baru kemuliaan, sehingga akhirnya orang bisa mulia tanpa kekuasaan dan juga nggak melulu orang punya kuasa itu jadi mulia. Ya. Jadi benar-benar ditegasin, sehingga akhirnya kalau memang sudah Allah yang tentuin, maka jangan fokus sama casingnya. Ibarat gini nih ya, ini isinya air. Mungkin kalau dijual bisa 5.000, 10.000. Tapi kalau kita ganti jadi misalkan kopi, ya mungkin bisa jadi berapa puluh ribu. Diganti pakai madu sumbawa, bisa sekian ratus ribu mungkin. Kalau diganti lagi pakai madu sider apa yang lebih mahal lagi, ada yang nyampe jutaan harganya. Meskipun itu ditaruhnya di bungkus penyok gak jelas, tapi kalau misalkan isinya sudah bagus, value-nya bukan casingnya, maka itu jadi kebaikan, Masya Allah. Nah, kita kadang jangan sampai fokus kepada casingnya. Ini harusnya saya yang mimpin, dia nggak baik, ini nggak baik, itu benar-benar diperebutin, itu capek banget demi Allah. Sedangkan kalau memang sudah isinya yang sudah baik, puntenlah parfum mahal ditaruh di bekas botol air mineral penyok-penyok masih laku, loh. Daripada misalkan botol dari bungkus parfum yang benar-benar mahal, tapi isinya air comberan, nggak ada yang mau. Ibarat sampai ada yang bilang, kalau isinya, kalau yang keluarnya telur, keluarnya dari pantat ayam juga diambil. Ya kan? Tapi kalau ya mohon maaf ya, keluarnya kotoran dari pantat seorang raja juga nggak akan ada yang mau ngambil. Kita fokus aja, semuanya sibuk memperbaiki value, jangan sibuk sama casing. Dan casing mah ya cuman Allah izinin ini kamu harus perannya jadi ini, perannya jadi ini. Bukan tanda kemuliaan, bukan tanda pasti kamu yang lebih tinggi derajatnya, enggak lah. Dalam Islam jelas inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Bahwa yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa aja di sisi Allah. Kalau misalnya kita lihat, gue nggak tahu ini menurut apa sih namanya pollingnya sekarang ini itu katanya Pak Prabowo itu di atas gitu, lumayan tinggi gitu, nomor paling tinggi lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatiin tadi, kalau misalnya beliau tidak minta maaf, kayaknya pollingnya aman-amannya di paling tinggi gitu. Jadi maksud gue
ngapain dia harus minta maaf? And that's the question gitu kan, tentang si meekness tersebut gitu. Sebenarnya secara power, gue udah tahu gue pasti bakal menang misalnya kayak gitu, mungkin ada 2 putaran gitu misalnya, tapi ngapain harus minta maaf kalau kayak gitu. Kalau saya tahu, kalau saya ya udahlah, gue yang paling tinggi anyway, kayak gitu. And I think that's the beautiful thing about this. Gue masih ini sih, masih amazed with that closing statement. Gue suka yang dia bilang gini, well dengan bangganya, dengan ke full confidence dia bilang saya akan menjadi presiden. Dan saya akan memimpin kalian yang tidak percaya sama saya, yang tidak mendukung saya. Ya. And I think that's the beauty of confidence. Pada saat beliau udah percaya, pertanyaannya sekarang bagaimana dia bisa mendapatkan hati orang-orang yang anyway akan dia yang dipimpin. Dia akan pimpin, Ya. dengan cara memfokuskan endingnya dengan permintaan maaf gitu kan. Gue udah nggak inget beliau ngomong apa kayak penutupannya. Gue inget Pak Anies 01 bilang yang cerita tentang ibu itu, saya miskin tapi anak saya bisa sukses. Ingat tuh poinnya kan di sana. Negara harus gila kan? hadir. Negara hadir itu bagus banget menurut gue. Ya. Yang terakhir juga gue inget Pak Ganjar bilang ada 3 janjinya. Gue inget banget tuh, dia bilang taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum, setia kepada rakyat. Bagus tuh, kayak visi misi. Yang di tengah-tengah minta maaf, yuk kita sama-sama bisa. Jadi beliau Pak Prabowo pakai hati gitu. Dia ada ngomong sedikit lagi di tengah-tengah, tapi dia malah menghormati yang lain. Yuk kita sama-sama ngerangkul. I don't know. It's so personal menurut gue, and it's beautiful. Balik lagi gue gak nyangka. Tadi Pak Ganjar sempat ngomongin soal rekam jejak, ya kan? Iya. Dan maksudnya, dan ini dia nge-quote Jokowi lagi, dimana Pak Jokowi sekarang kayaknya udah nge-support nomor 2 gitu kan. Nah, jadi ngomongin soal rekam jejak, apakah Indonesia ini orang yang pemaaf gitu, dimana yang kayak ya udahlah masa lalu lu, udahlah itu kan masa lalu. Kayak gue sekarang udah lupa kalau misalnya dulu lu mempunyai masa lalu yang cukup gelap, sekarang ini udah sangat fokus dengan lu sebagai pendakwa yang luar biasa banget di mata gue gitu. Gue sendiri juga I think dulu pas zaman-zaman gue MTV itu, wah hidup gue berantakan banget gitu kan. Tapi gue bersyukur juga dikasih kesempatan kedua gitu sama Tuhan, sehingga gue sekarang ini bisa membangun channel ini, bisa ngobrol sama kalian gitu, dan tanpa merasa, aduh aku orang yang berdosa, tidak layak dengan duduk di depan pastor dan ustadz gitu. Dan gue gak tau ya, Brian kayaknya dari dulu sampai sekarang suci terus. Enggak, masih banyak dosanya sekarang. Iya. But sepertinya orang Indonesia itu adalah orang yang sangat pemaaf dan orang yang sangat cepet ngelupain masa lalu, dan cepetnya itu bukan cuma sekedar cepet berapa tahun yang lalu gitu, tapi kayak bahkan tuh kayak misalnya 6 bulan yang lalu nih artis kena gosip dan lain-lain gitu misalnya, tapi abis itu 6 bulan kemudian tetap aja dia kayak disukain lagi gitu misalnya, masuk TV lagi dan kayak sehingga kadang-kadang ada beberapa orang-orang dari temen gue yang bilang kayak, gila ya, lu sekarang nih kayak jadi artis, lu berbuat jahat pun, misalnya lu berbuat sebuah dosa pun, tapi nanti akhirnya netizen bakal maafin lu juga, malah karena nama lu terkenal, lu akhirnya dikasih job juga, kayak gitu. It's like, gak tau ya, ini nih gue, otak gue nih lagi kemana-mana. Tapi oke, dari Ustadz dulu deh, what do you think? Karena alhamdulillah Allah itu gak pernah benci pendosa, cuman benci dosa. Namanya dosa bisa ditobati, ya. Dan Allah gak pernah benci individunya, tapi cuman benci perbuatannya, dan perbuatan bisa berubah. Dan setiap orang sebetulnya nanti ujung-ujungnya akan menyadari, aduh, yang akan paling dipertanyakan nanti harus aku pertanggungjawabkan kan perbuatanku sendiri, bukan perbuatan orang lain. Makanya ya memang fokusnya mesti satu lah tadi. Ya apapun baru jadi baik tuh sebetulnya sesederhana, yang penting bikin kita tambah dekat kepada Allah. Kami yakinnya kayak gitu.
dapatnya yang kita suka, harta, jabatan, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, demi Allah itu musibah. Tapi kalau misalkan dapatnya motor hilang, dicaci orang, difitnah orang, tapi gara-gara itu tambah tunduk, tambah sujud kepada Allah, maka sejatinya itu bisa jadi, amat sangat jadi kebaikan. Jadi kudu samain standarnya dulu sih, itunya dulu. Kalau udah itu yang jadi tujuan, kita ngapain aja jadi nggak pernah rugi soalnya, enak banget. Ya, jadi ya wajar orang akan melupakan karena memang alhamdulillah ya Allahnya sendiri nggak pernah benci pendosanya, cuma benci dosanya aja. Oh, that's good. What do you think, Rai? Gue bilang netizen Indonesia pemaaf, enggak juga sih. Kita cuma gampang distracted dengan hal baru. Teralihkan, bukan maaf. Malah kita tuh sadis netizennya. Ada apa kita blow up, kita perkarakan. Tapi habis itu kita move on ke orang selanjutnya yang kita perkarakan gitu kan. Jadi in a way it's kind of good gitu kan. Tapi ya rekam jejak selalu ada, makanya zaman sekarang sangat berhati-hati dengan apa yang kita katakan dan lakukan karena itu akan selalu ada. Tapi ya kalau ngomongin Tuhan, gue suka banget yang lo bilang bahwa Tuhan itu Allah tidak benci kepada dosa, tapi tidak benci pada pendosa, tapi benci kepada dosa. Di Kristen juga kita seringkali ngomong seperti itu, tapi kita tidak melakukan itu. Kita mengasosiasikan pendosa si orang itu dengan dosanya, dan tanpa sadar kita membenci dosa, tapi kita jadi membenci orangnya. Padahal kesempatan kedua itu selalu ada kan. Dan kita juga melihat itu mungkin di debat ini. Pak Prabowo dengan masa lalunya yang dia lewati, setiap orang pasangan-pasangan capres, cawapres mungkin juga punya beberapa yang punya masa lalunya, tapi mereka ada di sini, mereka kita pilih. Dan itu mengingatkan sekali lagi juga kepada kita, berarti ya masa lalu kita juga ada masing-masing. But here we are, dan Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tahun ini menurut gue tahun yang spesial. Dari kemarin gue banyak ngobrol sama orang pas gue nanya gimana 2024 baru mulai nih. Banyak 90% orang yang gue bilang ke gue selalu semua bilang gila bro, tahun 2023 itu berat banget buat gue. Surprisingly, buat gue sendiri 2023 adalah tahun terberat di hidup gue, 35 tahun hidup. Gue kira gue sendirian. Ternyata enggak. Banyak orang yang bilang, kebanyakan bilang tahun yang berat, beberapa sangat berat, bahkan ada yang bilang kayak gue, ini adalah tahun terberat. There's something special dengan tahun ini. Buat gue pribadi, gue bisa melihatnya ada sesuatu yang akan naik, sesuatu yang akan kayak setelah malam yang paling gelap, terbitlah pagi yang paling terang gitu kan. So, let's see apa yang ada. I'm expectant. Okay. So, dari Ustadz sendiri, di tahun 2024 ini kenapa 64 negara mengadakan pemilu? Do you think ada waktunya Tuhan tersendiri itu di tahun 2024 sendiri? Ada spiritual significance nggak gitu itu, ya? Di dalam Islam itu kayak ada yang bersumber dari Nabi yang menyebutkan bahwa setiap 100 tahun, tadi juga ada yang nanya ya. Ada yang disebut mujaddid itu bisa diterjemahkan pembaharu ya. Ada yang dulu disebutnya, contohnya salah satunya Umar bin Abdul Aziz, atau ada yang juga menyebutnya Imam Syafi'i. Jadi kayak ada salah satu tokoh yang tokoh itu tuh setiap 100 tahun tuh cuma ada satu gitu. Ya. Tapi wallahu alam kita nggak tahu siapa orangnya. Dan memang 19 kalau memang ditarik mundur, memang terakhir kali Islam berhenti menguasai dunia dalam artian menjadi yang paling besar itu memang berhentinya itu di 1924 dulu. Waktu kekhalifahan Turki Utsmani selesai, ditutup. Sejarah itu ditutup 3 Maret 1924, nanti koreksi kalau salah ya. Dan tahun ini kan berarti pas 100 tahun ya. Jadi memang jadi kayak dan memang kalau misalkan kita bicaranya zaman, Rasul dulu mengingatkannya terbagi menjadi 5. Fase pertama adalah nurun nubuah, ini masa kenabian ya. Fase masih ada nabi di situ. Itu sudah lewat, nanti lalu ada masa Khulafai Rasyidin, yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang ikut dengan apa yang dicontohkan Rasul. Itu dimulai dari Abu Bakar sampai di Ali bin Abi Thalib, walaupun ada yang berpendapat sampai ke Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, itu 30 tahun. Lalu ada zaman Mulkan Aldon, kerajaan yang menggigit, di mana tapi dari situ Islam menguasai sampai 2/3 dunia, dan itu paling panjang sampai ke 1924 itu. Karena selepas itu ditutupnya di Turki Utsmani. Kan sebelumnya ada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah ya, sampai ke Andalus itu yang kemarin kita bahas. Baru nanti ada di yang keempat adalah Mulkan Jabarian. Ini kerajaan yang memaksa dia.
Dan ini tempat di mana kezoliman memang akan merajalela, di mana kita akan ngelihat yang kayak misalkan ya akhirnya pembunuhan, bahkan ada yang lupain, bahkan ya aborsi dianggap biasa saja dan yang lain-lain. Lalu nanti memang akan kembali, kami mengimaninya akan kembali kepada fase di mana kembali lagi khilafah alamin hajj nubuah akan kembali seperti yang pertama. Lo pernah dengar tentang itu ya tadi kayaknya? Enggak, tapi plot-plot anime biasa gitu. Oh, Plot anime. referensinya anime. Oke. Jadi Plot balik twist lagi. dulu ya. Iya, oke. Jadi nanti akan kembali lagi di yang kembali seperti yang pertama. Dan ya, bahasannya itu akan luas lagi ya. Tapi ya dengan akhirnya semakin istilahnya kezoliman itu makin merajalela, kan akan semakin menuju ke fase yang kembali selanjutnya. Benar-benar. Ya. Apa yang sedang terjadi secara spiritual di dunia, kenapa Tuhan mengizinkan ada 64 negara yang sedang melakukan pemilu, what is happening, dan tadi ngomongin soal 100 tahun itu kayak selalu ada sesuatu yang baru, sebuah harapan baru gitu. Betul. Nah, di mana mungkin ini di awal gitu ya, gue sempat ngomong juga bahwa kita sudah mempunyai 7 presiden. 7 itu kalau misalnya di Alkitab gue percayanya ini adalah sebuah angka kelengkapan, dan angka 8 itu adalah a new beginning. So in a way di Indonesia sendiri ini sedang terjadi a new beginning juga. Di tahun 2023 tahun terberat, tahun 2024 second chance gitu. Jadi kayak second chance untuk kita memulai lagi a new beginning, dimana kita di restart dan kita memulai sesuatu yang baru lagi. Kalau misalnya yang dulu-dulu udah deh, kita lupain dulu tuh yang dulu-dulu. Kita sekarang fokusnya jangan ngeliat ke belakang lagi, tapi kita ngelihatnya ke depan gitu. Udah, kita jangan ngelihat ke spion mulu, tapi kita ngelihatnya ke depan. Karena Tuhan sendiri juga pengen, ya dia mempunyai sebuah janji, dia mempunyai sebuah harapan untuk kita ke depan, dan yuk lupakan yang lama, kita embrace yang baru gitu. Nah tadi Ustadz Dennis Lim sempat ngomong belum selesai juga ya tentang si 100 tahun itu gitu ya, di restart itu, silakan. Ya, jadi kalau ditanyanya tadi ujungnya terkait apa skenario Allah, jujur ya bagaimana saya bisa tahu, itu tidak bisa tahu. Karena kecuali kalau ada dalil-dalil yang menjelaskan. Tapi mari kita lihat, kalau tadi ada yang bicara tahun berat, kadang puntenlah definisi berat itu juga kadang tergantung ya. Bagi orang yang ngoleksi buku komik, kehilangan komik adalah penderitaan terberatnya. Bagi orang yang punya komik dengan jumlah yang sama tapi dia dapat warisan padahal hobinya main bola, bagi dia nggak masalah kebakar semua itu komiknya. Makanya kadang dulu ketika diingetin, kadang beratnya karena apa dulu nih? Ketika akhirnya kita beratnya, oh kan aku kehilangan ini, aku karirku begini dan segala macam. Punten, ada fakta sejarah yang membuktikan kenapa Allah ngasih contohnya di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya adalah Fir'aun. Kaya, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk pun seumur hidup gak pernah, berkuasa, dan juga istrinya soleha. Apa kamu lihat? Enggak, hina. Karena dia perbuatannya tidak baik. Tapi di dalam Islam ada Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun kena penyakit kulit, dan waktu kena penyakit kulit sekujur tubuh, 12 anak kandungnya meninggal dalam waktu yang bersamaan. Apakah jadi hina? Enggak juga. Jadi sejatinya bisa jadi gara-gara sesuatu yang menurut kita menyakitkan di tahun itu, kita malah naik derajat, bro. Malah naik tingkat sebetulnya. Sehingga akhirnya kita jadi manusia yang berbeda, levelnya berbeda, tingkatan. Makanya sekali lagi, ketika akhirnya apapun yang terjadi, kadang ada orang yang pernah nanya kayak gini, kok saya mimpi kayak gini, artinya apa? Saya nggak bisa nafsirin mimpi. Saya cuma bisa tahu bahwa di dalam Islam mimpi itu misalkan ada 3. Satu dari Allah, kayak misalkan Nabi ada wahyu, dapat wahyunya dari mimpi dari Allah, tapi kita bukan nabi. Yang kedua, hanya sekedar bunga tidur, gara-gara nonton film action kita mimpinya jadi main Wing Chun juga segala. Ada juga yang memang diganggu oleh syaitan, itu dalam Islam ada. Jadi mimpi buruk, dikejar-kejar sampai nggak bisa gerak dan sebagaimana macamnya. Terus apa yang mesti terjadi? Mau apapun mimpi kamu, yang penting setelah bangun kamu tambah deket aja sama Allah udah. Daripada kamu mimpi ketemu Rasul tapi udah hanya jadi malas-malasan, nggak mau sholat, kan udah ketemu Rasul, buruk. Daripada misalkan ya oke, mimpi buruk banget nih, tapi ternyata setelah itu aku jadi tambah rajin sholatnya, tambah rajin sedekahnya, tambah jadi manfaat bagi orang, demi Allah itu tetap kebaikan. Makanya ketika kita bicara di atas fikih, ada yang namanya takwa. Fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, hanya bicara halal atau haram, hanya bicara mubah, boleh, sunnah dan yang lain-lain. Tapi kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak.
Apapun skenario Allah di tahun 2024 ini, bismillah. Yang paling beruntung menjalani tahun 2024 ini adalah yang setelah 2024 dia tambah dekat sama Allah. That's it. Sederhana itu. That's it. Ya, dari lu sendiri gimana? Ada yang mau ditambahin nggak, bro? Nah, I like what you guys said. Tahun lalu tahun yang berat, tapi semua ketapel kalau mau dilempar kan harus ditarik dulu baru dilepas. Semua tombak kalau mau dilempar ditarik, kokang dulu baru dilempar. Semakin jauh ditarik, semakin jauh terbangnya. Pistol pun harus dikokang dan itu kan proses kehidupan. Nggak ada ya bener yang lo bilang, tahun yang berat tergantung pertama dari yang mengalami, tapi bener-bener berat itu belum tentu buruk. Berat bisa jadi berkat. Kalau kita memprosesnya, menghadapinya, meresponsnya dengan baik, bagaimana kita bisa meresponsnya dengan baik kalau yang di dalam kita memang baik. Karena jeruk mau dikeluarin isinya kan harus digencet. Kalau kita digencet, dan tahun 2023 mengencet gua sekali, hopefully yang di dalamnya adalah sesuatu yang baik. Kalau di dalamnya selama ini gue isi yang baik, dan keluar yang baiknya itu walaupun gak enak, mungkin tahun ini bisa dinikmatin oleh orang-orang di sekitar gua, dinikmatin oleh gua juga. Dan I really like it, makanya kalau 2023 berat, dan maybe tahun ini gue selalu bilang gini sama orang yang bilang ke gue, gila bro, gue udah rock bottom, udah ini titik terendah kehidupan gue. Gue selalu bilang great, berarti dari sini cuma ada satu pilihan, naik. Udah gak bisa lebih turun lagi. So whether it's personal kita, whether it's buat Indonesia, buat 64 negara, I think tahun ini bakal baik, bakal naik. Amin. Pasti baik tergantung sudut pandangnya. Jadi juga kita bahas santan, ada ilmunya loh santan. Santen. Iya, sedikit ada santan ya. Serius Jadi dalam Islam itu orang bisa jadi ulama itu ada ilmu kayak santan. Untuk jadi santan itu kelapa jatuh dari ketinggian luar biasa. Udah mah jatuh, dibacok bro, dijambak-jambakin. Udah beres, abis digetuk belah. Belum diparut keseluk masuk lagi, akhirnya jadi yang udah diparut, ditaruh, sampai bener-bener keluar saripatinya. Guru kami suka ngingetin orang tuh bisa nyampe ke titik dia jadi ulama, berilmu, kebijaksanaannya muncul, udah ngelewatin itu semua. Jadi sebetulnya jangan alergi sama masalah. Masalah itu cara kita naik tingkat. Nggak ada masalah yang bahaya. Yang bahaya tuh kalau salah nyikapin masalah, udah gitu aja. Alright, wow, oke, ini kita benar-benar sampai selesai-selesainya loh. Kita bentar lagi jam 11 nih kayak termalam banget. Thank you so much. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pastor Brian dan juga Ustadz Dennis. Itu sih sama kayaknya kita selalu gongin nomor satu, dan kali ini nyambung karena udah ditunjukkan, ya kan? Di minggu terakhir, minggu damai, minggu tenang ini jadikan minggu damai sekalian. Kita udah mencoba yang terbaik, apapun mungkin ada beberapa dari teman-teman yang yakin banget sama pilihannya, bahkan udah mencoba menggoyangkan seluruh keluarga untuk memilih semua teman sampai berantem sama pacar, hampir putus. Udah yuk, lu udah lakukan yang terbaik. Sekarang masuk ke fase damai, percaya aja, berdoa. Kalau mau seminggu terakhir ya kan, sholat, puasa, ya kan, doa dan novena, apa aja deh gitu kan. Tapi udah percaya Tuhan akan mengatur semuanya baik-baik aja. Dan yang pasti coblos. Gitu. Jangan sebisa mungkin jangan golput. And udah bawa santai aja. It's gonna be good. Dari gue itu aja. Semangat. Istilah lagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik kalau udah pakai kacamata iman. Tapi apa yang paling baik yang buat kita tambah dekat sama Allah aja. Kalau si para capres, siapa capres yang paling sukses? Bukan yang kepilih, tapi yang setelah kontestasi ini dia jadi tambah dekat sama Allah meskipun nggak juara. Rakyatnya juga bukan siapa yang paling baik, bukan yang nanti yang didukung dia yang menang atau apapun, tapi yang selepas waktu demi waktu dia jadi tambah dekat sama Allah. Itu aja deh patokannya. Kalau semuanya sibuk ke arah sana, damai, luar biasa. I like that. Gue berharap banget sih emang siapapun yang akan dipilih nanti, siapapun yang jadi pemimpinnya, dia mempunyai hati yang sangat intim banget dengan Tuhan juga sih. So you're right, that we agree. So thank you so much again kepada semua yang udah nonton, dan kita
mudah-mudahan akan ketemu lagi nih kita bertiga di tanggal 14 Februari ketika quick count, di mana kita akan sama-sama melihat gitu ya quick count-nya. Apakah kita akan sekali putaran atau 2 kali putaran juga gitu. So it's gonna be exciting times. Yes, hati-hati kemakan hoax, hati-hati untuk jangan saling membenci gara-gara pemilu ini. Again, ini cuma tinggal 10 hari lagi. Dan just keep on praying. Kita sama-sama mendoakan supaya Tuhan memilihkan pemimpin yang paling tepat untuk Indonesia 5 tahun mendatang. So, guys, thank you so much. Kita ketemu lagi ya. Tanggal 14, 14 kalau itu Februari. kita, Ya? candlelight dinner loh. Oh, candlelight dinner Yoi. kita. Dinner ya? Candlelight ya? Valentine bro. Valentine. Yoi, ada setnya, ada lilin, remang-remang. Insya Semua yang Allah. single. Insya Allah.